Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan mengawali di dalam doa sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah, kami bersyukur kami boleh menikmati hari yang baru dengan segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Mari Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Kami semua siap diberkati. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Dan tema yang ingin kita pelajari pada pagi ini adalah solusi mengatasi tekanan. Mari kita akan baca di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-12 dari Mazmur pasal 42. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pernyataan ini ditulis oleh Bani Korah. Bagaimana pemazmur ini mengalami sebuah keadaan yang tidak mudah. Dan ini diulang-ulang. Artinya ia mengulangi kata-kata yang sama. Mengapa demikian? Karena kalau kita membaca akan latar belakang daripada apa yang dialami oleh Bani Korah atau pemazmur ini, maka sebenarnya pemazmur sedang mengalami sebuah keadaan di mana ia mengalami tekanan, Bapak Ibu. Hatinya gelisah, hatinya benar-benar cemas, ada rasa yang gundah yang ia alami karena ternyata orang-orang di sekitarnya, para musuhnya, membuat Bani Korah benar-benar tidak bisa lagi menghadapi situasi yang terjadi. Dan ia berkata di ayat yang keempat, dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Artinya Bani Korah, pemazmur ini benar-benar tertekan dan ia menangis di sepanjang hari, siang dan malam. Ia meneteskan air mata. Karena apa? Karena para musuhnya mengejek dia, menghina dia. Dan mereka berkata, di mana Allahmu? Seolah-olah tidak ada lagi pertolongan. Tidak ada lagi pribadi Allah yang bisa menolong mereka, Bapak Ibu. Bukankah ini sebuah keadaan yang tidak mudah? Ketika kita merasa sendiri dan tidak ada yang menolong. Ketika kita merasa rindu dengan pribadi yang sangat kita harapkan, tetapi dia tidak ada, Bapak Ibu. Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Ini benar-benar merupakan sebuah tekanan yang sangat hebat. Namun Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa siapapun kita, entah kita hamba Tuhan, entah kita para pelayan Tuhan, entah kita seorang pimpinan atau karyawan di sebuah perusahaan, siapapun kita, saya berkata pada pagi hari ini, kita tidak bisa menghindari apa yang namanya masalah. Kita tidak bisa menghindari apa yang namanya tekanan. Kita tidak bisa lari dari kenyataan ini, sebab selama kita hidup, kita bisa saja mengalami hal ini. Kita bisa mengalami tekanan dari orang-orang di sekitar kita, musuh kita, orang-orang yang membenci kita. Dan kita bisa mengalami yang namanya keadaan hati ini benar-benar kacau. Dan kita putus asa, kita merasa sudah kehabisan daya. Dan ini yang sangat berbahaya. Ketika kita sudah di dalam titik terendah, di mana kita mulai putus asa, kecewa, rasa amarah, emosi, dan kita tertekan, depresi yang sangat kuat. Hati-hati Bapak Ibu. Iblis bisa mengambil kesempatan di tengah keadaan yang seperti ini. Berapa banyak orang akhirnya mengambil jalan pintas,
mengambil tindakan keputusan yang salah. Mereka lebih memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Dan mereka menghancurkan hidup mereka. Mereka menghancurkan masa depan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan solusi untuk mengatasi tekanan yang mereka alami. Oleh sebab itu, mari hari ini ada sebuah jawaban, ada sebuah pintu yang terbuka, yang menjadi jalan keluar bagi setiap kita. Ketika kita mengalami tekanan yang hebat, ketika kita mengalami keadaan hati yang cemas, takut, dan kita depresi, mengalami masalah yang berat, apapun itu masalahnya, mari hari ini, tidak ada solusi yang lain. Dikatakan di ayat tadi, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur bagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya, mari ketika kita di dalam keadaan yang seperti ini, artinya mari kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berharap kepada kasih setia Allah. Mari kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang kita percaya, Dia sanggup memberikan kita kekuatan untuk melalui setiap masalah yang kita hadapi, untuk melewati setiap tekanan demi tekanan yang memang tidak mudah kita harus jalani, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari datang kepada Yesus. Hampiri Tuhan, hampiri hadiratnya. Mari kejar pribadi Allah di dalam doa. Mari kita berseru dan meminta tolong kepadanya. Bukankah Elia pernah mengalami sebuah depresi yang hebat setelah ia mengalami kemenangan? Nabi Elia ketakutan dan ia sangat depresi dan ia tertekan pada waktu itu karena ia hendak dibunuh oleh Isabel, saudara. Namun di tengah keadaannya yang seperti itu, bukankah ada satu pribadi, yaitu Tuhan yang menghampirinya dan memberikan kekuatan kepada sang nabi ini. Dan Nabi Elia beroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari hari ini percayalah, jangan sampai kita melakukan tindakan yang bodoh, tapi mari lakukan sebuah keputusan dan tindakan yang benar, yaitu datang kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Allah, dan percayalah Tuhan pasti menolong dalam setiap kesulitanmu, dalam setiap tekanan yang kau hadapi. Sebab bersama Tuhan pasti kita mampu dan pasti kita akan menang melalui masalah yang kita hadapi. Selamat bekerja pada pagi hari ini, selamat melayani Tuhan, dan tetap semangat. Ingat, hanya Tuhan kekuatan kita, hanya Tuhan jalan keluar bagi hidup kita, hanya Tuhan yang sanggup menolong dalam setiap tekanan yang kita hadapi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.